Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nih nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita masuk lanjut, kita mau apa dulu nih Miss? Yes! Nah, karena temanya hari ini Wonder Woman, kita harus semangat ya. Jadinya ya nih, Miss-Missnya sudah kayak gini semua. Oke, kita yel-yel sama-sama. 1, 2, 3, Joy! Yes, 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 I'm awesome! Woo! Sekali lagi Miss yang lebih meriah karena ini Wonder Woman, harus semangat. Oke, siap? 1, 2, 3, Joy! Yes, 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 I'm awesome! Woo! Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Mari semuanya silakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Woo! Mari semuanya bertepuk tangan.
Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Joy, bersama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ini iman kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber segalanya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya bersama-sama katakan, Oke, sekarang kita mau main games ya. Nah, gamesnya kali ini judulnya siapakah yang menumpahkan air. Nah, ini miss-missnya akan main. Jadi miss-missnya ini sudah
Miss kasih gelas satu-satu dan sudah ada air di sini. Nah, airnya ini sudah penuh. Nah, nanti kalau Missnya akan menuangkan air satu-satu, siapa yang menuangkan air dan gelasnya sampai kepenuhan dan meluber, itu yang kalah ya, Miss. Oke, siap? Kita gantian. Oke, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Harus ada yang tumpah loh, Miss, nggak boleh curang. Harus ada yang jatuh airnya. Dedot. Jadi yang kalah Miss Bianca. Kalian juga bisa ya cobain di rumah sama mama papa kalian. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Miss Felina. Sebelum kita dengarkan firman atau kita mau nonton di LLDSP kita, Missnya punya 2 pertanyaan. Yes, I have 2 questions. The first one is, apa itu sombong gitu ya? Sombong itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa itu sombong? Mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu orang bilang itu cocky ya, sombong. Jadi kayak orang yang arrogant gitu ya, bahasa bagusnya arrogant. Apa itu sombong atau arrogant? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu boleh Google juga sih ya. Kalau kita gampangnya ya, sombong itu adalah sebuah sifat ya. Sifat yang tentunya nggak bagus. Karena orang sombong itu pasti nggak banyak orang, bukan nggak banyak ya. Semua orang pasti nggak suka sama orang yang sombong. Jadi kalau kita search di Google, sombong itu artinya gini, sifat seseorang yang memandang orang lain hina atau istilahnya lebih rendah daripada dia dan merasa dia yang paling hebat, paling bagus, paling pinter mungkin. Kalau di sekolah kita punya teman mungkin yang merasa paling hebat, yang merasa paling bisa semua, yang merasa punya begitu banyak kelebihan, atau mungkin yang merasa dirinya lebih paling cantik, ya paling ganteng, mungkin paling kaya kali juga ya, paling baik, apapun yang sifat-sifat orang yang merasa dirinya begitu hebat daripada orang lain, itu disebut dengan sombong atau arrogant. Nah, pertanyaan yang kedua, or the second question is, siapa di sini yang suka marah-marah? Oke, siapa yang like to get mad all the time? Ya, mungkin bukan all the time, like easily get mad atau sering marah gitu ya. Dikit-dikit marah, apa dikit marah. Atau mungkin di sini nggak tahu kali marah itu apa, Miss gitu ya. What is angry or marah gitu ya. Marah itu adalah seseorang yang istilahnya bukan membela diri ya, mungkin kadang kita bisa juga membela diri ya karena kita diperlakukan tidak adil. Jadi kalau kita Google, di search Google itu gini, marah adalah emosi atau feeling ya, emosi yang ditandai oleh istilahnya pertentangan atau ribut dengan seseorang yang lain, atau perasaan yang yaitu perasaan atau feeling yang merasa diperlakukan nggak benar. Jadi kadang sesuatu, misalnya nih ada seseorang yang treat kita badly, kita akan marah gitu ya, kita jadi marah. Itu namanya marah atau angry. Nah, siapa di sini yang gampang marah atau sering marah, misalnya nih sama mama, nggak boleh loh ya gitu ya, atau mungkin ayo jangan makan itu, atau mungkin ketika kita dilarang atau bahkan mungkin kita nggak diperlakukan nggak adil pun kita kadang suka marah gitu ya. Nah, two things ya, sombong atau marah ini akan jadi istilahnya what we gonna explain atau apa yang akan kita dengarkan dari cerita kita. Tapi sebelumnya kita mau nonton dulu cuplikan superhero fantasi kita hari ini. I used to want to save the world. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within. I learned this the hard way. A long, long time ago. What is your mission? To stop the war. What war? The war to end all wars. Weapons far deadlier than you can ever imagine.
war can be ours. Whoever you are in more danger than you think. I cannot stand by while innocent lives are lost. Be careful, Diana. Who is this woman? She's my secretary, sir. She's a very good secretary. It is our sacred duty to defend the world. And it's what I'm going to do. Sebagian kita pasti udah pernah nonton ya kan, judulnya adalah Wonder Woman gitu ya. Ini Wonder Woman yang versi baru. Kalau mungkin bisa tanya sama grandpa, grandma kita atau mungkin mami daddy kita ya, superhero yang Wonder Woman zaman dulu itu seperti apa? Itu hanya ada di kayak cerita kartun ya, nggak bener, tapi ini Wonder Woman yang reality yang baru. Nah, cerita Wonder Woman ini menceritakan tentang seseorang perempuan yang bernama Putri Diana ya. Dia adalah anak dari seseorang bernama Ratu Hippolyta. Nah, dia itu punya sebuah istilahnya kayak sebuah tempat tersembunyi ya. Jadi kerajaannya ini di tempat tersembunyi, dan Diana ini dibesarkan di sana waktu dia dari kecil ya. Dia lihat bangsanya itu belajar berperang, itu semuanya wanita di situ ya. Pokoknya semuanya wanita. Jadi itu adalah tempat tersembunyi. Nah suatu ketika tempat tersembunyi ini tuh terekspos oleh seseorang pria ya. Jadi dia itu pilot. Dia itu secara sengaja atau nggak sengaja dia itu menjatuhkan pesawatnya di daerah sana, di dekat situ gitu ya. Jadi istilahnya dia akhirnya menemukan daerah tersembunyi ini. Nah, sebetulnya Putri Diana ini dia adalah putri yang istilahnya dilindungi oleh ibunya ya, karena bangsa Amazon adalah prajurit wanita yang bertugas untuk melindungi umat manusia gitu ya. Tapi Putri Diana ini gak sama ibunya nggak boleh ikut-ikut gitu ya, karena mungkin ibunya juga takut juga ya, kalau jadi prajurit itu kan resikonya mati gitu kan istilahnya. Nah, dia dilindungi, dia nggak boleh ikut belajar istilahnya ikut belajar berperang, tapi dia secara sembunyi-sembunyi dia mempelajari, dan mungkin juga karena dia punya gen atau DNA dari mamanya, jadi dia juga punya semangat berperang yang istilahnya dia juga punya senjata yang hebat, dan dia punya itu ya kehebatan yang dia miliki sejak dia kecil gitu. Nah, ibunya juga menceritakan tentang waktu zaman dulu ketika ada seorang dewa Ares, dewa perang yang iri dengan umat manusia lalu mau berusaha menghabisi umat manusia. Tapi akhirnya dewa Zeus itu dia menolong bla bla bla. Pokoknya intinya singkat cerita si prajurit Amazon ini berhasil memenangkan peperangan yang mengalahkan dewa Ares. Nah, manusianya gak jadi dihabisi sampai tiba waktu itu ini ya si Steve ini menemukan tempat tersembunyi dari bangsa Amazon. Akhirnya karena ketemu dengan Steve, Diana ikut keluar ya, dia ikut keluar ke dunia nyata istilahnya gitu ya. Nah, dan di sana ternyata dewa Ares ini masih belum menyerah gitu ya. Dia berusaha untuk menghancurkan manusia Mas Ian. Pokoknya singkat cerita dia karena dia dewa, dia bisa nyamar gini gitu, dia bisa bersembunyi dan dia bisa mengendalikan emosi manusia ya. Manusia itu dibikin marah, pokoknya melakukan hal-hal yang buruk sampai akhirnya si Steve ini dia mengorbankan dirinya dan dia akhirnya juga meninggal. Lalu si Diana ini dia karena melihat pengorbanannya Steve, dia juga akhirnya ikut berjuang dan mau menolong umat manusia. Singkat cerita ya happy ending tentunya, Steve-nya udah mati tapi si Diana ini dia berhasil mengalahkan dewa Ares gitu ya. Nah, kita nggak bahas itunya, cuma kita akan lihat juga persamaannya nih. Kalau tadi dewa Ares itu berusaha memancing kemarahan manusia agar menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kita akan mendengarkan cerita hari ini dari Alkitab ada 3 orang tokoh gitu ya. Tapi tentunya superhero cuma 1. Nah, karena Wonder Woman tentunya superhero kita juga hari ini adalah seorang perempuan. Tapi sebelumnya di cerita ini ada seorang bernama Daud ya. Mungkin kalau kita pernah dengar Daud ya, Daud itu nama yang sering kita dengarkan ceritanya. We gonna see different side of David hari ini ya. Daud atau David ini dia
pada saat itu dia belum jadi raja, ya. Dia baru diurapi, lalu dia harus banyak melarikan diri karena dia dikejar oleh raja sebelumnya yang bernama Saul, ya. Nah, di saat itu pada waktu itu Nabi Samuel yang mengurapi Daud itu baru saja meninggal, gitu ya. Nah, di sana lalu Daud itu dia istilahnya dia menguburkan, lalu dia pokoknya berkabung lah ya. Dan di sana dia bertemu dengan seseorang bernama Nabal, ya. Nah, pada waktu itu Nabal ini orang yang sangat kaya, ya. Dia itu tinggal di peternakan di dekat kota Karmel, sangat kaya. Dia punya 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing, dan dia punya seorang istri namanya Abigail, ya. Jadi 3 orang, oke. Daud, Nabal, Abigail. Nabal dan Abigail ini adalah suami istri. Abigail ini seorang yang sangat cantik, ya, dia pinter. Tapi masalahnya gini, Nabal ini adalah seorang pria yang punya bad behavior, ya. Jadi dia itu seorang yang nggak baik, ya. Dia itu seorang yang sombong. Ini tadi kan kita dengar sombong, dia seorang yang arrogant. Nah, suatu ketika Nabal ini dia sedang menggunting bulu domba di Karmel, ya. Karena di zaman itu kalau orang menggunting bulu domba itu seperti kayak perayaan, gitu ya. Nah, pada waktu itu Daud dia dengar, ya, dia tinggal di padang gurun, lalu dia mendengar si Nabal ini sedang memotong bulu domba. Lalu dia mengirim seseorang utusan menemui Nabal, ya. Dia ngomong sama Nabal, "Salam sejahtera kepadamu, utusannya Daud ini, ya, dan keluargamu serta segala milikmu. Aku dengar kamu lagi gunting bulu domba nih," gitu ya. Nah, ketahuilah bahwa gembalamu itu sering istilahnya menggembalakan dombamu di daerah kami, gitu ya. Nah, yang melindungi gembala-gembalamu itu adalah tentara-tentara kami, tentara-tentara Daud gitu ya, maksudnya, ya. Jadi sehingga selama mereka ada di daerah itu, mereka itu nggak pernah kehilangan sesuatu apapun, nggak ada yang mengganggu, bahkan binatang buas atau pokoknya semua penjahat-penjahat itu nggak ada yang berani ganggu karena ada prajurit-prajuritnya Daud yang menjaga gembala-gembalanya Nabal. Jadi karena itu, karena ini adalah hari besar, berikanlah juga istilahnya Daud juga minta kayak kamu perayaan, kita kirimin dong makanan dari kamu, gitu ya. Karena kalau kayak Timbis bilang, pengguntingan bulu domba itu kayak pesta, ya, kayak fiesta. Jadi mereka party, mereka siapkan banyak makanan lalu gunting bulu domba. Nah, maksudnya Daud, dari semua makanan yang kamu punya itu kiranya paling enggak sedikit berikanlah kepada prajurit-prajuritnya Daud, gitu ya. Nah, karena Daud ini merasa dia itu menolong Nabal, gitu kan. Nah, waktu si utusan ini menyampaikan pesannya Daud kepada Nabal, Nabal bilang gini, "Daud? Siapa itu Daud? Aku nggak tahu. Daud anak Isai itu, aku kok nggak pernah dengar tentang dia. Akhir-akhir ini banyak hamba yang lari dari majikannya di negeri ini. Mana bisa aku ngambil roti dan air minumku serta daging yang telah kusediakan bagi para pengguntingku, lalu ku berikan pada semua orang yang nggak jelas siapa itu, gitu ya. Ngapain, gitu ya? Why I have to do that? Siapa itu Daud?" Pokoknya dia merasa, oh, Daud itu bukan siapa-siapa, dan dia merasa bahwa dia itu yang paling hebat sendiri, gitu kata tadi kami bilang, itu sifatnya sombong. Nah, setelah orang itu datang, utusan itu datang, Daud ini yang sifat satu lagi, ya, emosinya. Karena merasa diperlakukan gak adil, apa yang terjadi? Daud dia marah, ya, dia marah. Lalu dia ngomong sama prajurit-prajuritnya, "Oke, sekarang juga siapkan dirimu, gitu ya. Bawa 400 orang dan 200 orang tinggal untuk menjaga barang-barang, 400 orang, lalu kita akan maju berperang," gitu. Istilahnya dia mau memerangi si Nabal ini, gitu ya. Nah, lalu seketika itu juga istri Nabal, ya, yang bernama tadi siapa? Abigail, ya. Abigail dia dengar, wih, dia tahu tentang Daud dan dia dengar Daud mau datang ke sini, istilahnya mau menyerbu tempatnya mereka. Dia langsung bingung, dan ini yang dia lakukan, ya, karena dia orang yang tadi dikatakan cerdas, dia pinter, lalu dia ambil semua makanan-makanan banyak sekali, lalu dia naikkan ke beberapa istilahnya keledai, ya. Dan setelah itu dia naikkan, lalu dia persiapkan begitu banyak makanan, dia ambil 200 roti dan 2 kantong kulit berisi air anggur penuh. Lalu dia bawa 5 domba panggang, 17 kg gandum panggang, 100 rangkai buah anggur kering, dan 200 kue ara, ya. Semua dinaikkan ke atas keledainya. Lalu dia bilang, "Oke, kamu sekarang jalan dulu mendahului aku akan mengikutimu." Tapi dia nggak ngomong sama si Nabal, ya. Karena kalau dia ngomong nama Nabal pasti bilang, "Ngapain kamu?" gitu, ya. Nah, karena dia cerdas, dia pintar, akhirnya dia suruh pegawainya jalan dulu, dia nyusul di belakangnya. Nah, lalu dia ketika di sana dia berpapasan dengan Daud dan anak buahnya, ya.
Pasti saat itu Daud sedang berpikir percuma saja gitu ya. Misalnya Daud lagi jengkel juga sambil mikir, ngapain aku jagain dia punya, tahu gitu gua biarin aja mati semua domba-dombanya gitu kan. Nah, dan karena kebaikanku dibalas dengan kejahatan, jadi bukan salahku dong kalau aku melakukan seperti ini gitu ya, istilahnya memerangi Nabal. Nah, ketika itu waktu dia lihat Daud, ya si Abigail kan papasan dia, itu Daud, langsung dia turun dari keledainya, ya dia sujud menyembah, dia langsung ngomong, Tuanku, sudilah mendengarkan, biarlah kesalahan istilahnya suami itu hamba yang tanggung, ini Abigail yang tanggung ya, janganlah Tuhan pikirkan Nabal, dia itu orang yang nggak berguna, ya dia itu orang bodoh, sama seperti arti namanya, katanya gitu ya. Abigail ini ngomong hamba ini. Abigail ini ngomong dirinya hamba ya, karena kan dia kan mau merendahkan dirinya kepada Daud ya. Hamba nggak ketemu sama utusannya Tuhan, makanya dia ketemu sama Nabal dan akhirnya Tuhan jadi marah gitu kan ya. Nah sekarang hamba ini mau merendahkan diri dan istilahnya Tuhan jangan mencelakakan diri Tuhan atau melakukan hal yang buruk untuk orang yang nggak berguna gitu ya. Karena terimalah ini ya Tuanku, bawalah ini ya, pokoknya dia berikan semua ini bingkisan ini semua, maafkan kelalaiannya hamba ini gitu dia bilang sama Daud ya. Dan kiranya dia juga selain dia minta maaf, dia juga ngomong Tuhan akan menjadikan Tuanku setelah keturunan Tuanku raja atas Israel, sebab Tuanku berperang untuk Tuhan dan Tuanku tidak akan melakukan kejahatan seumur hidup. Seandainya Tuhan itu membunuh dan menyerang orang-orang yang nggak berguna itu tadi, Tuhan akan dirugikan gitu ya. Karena apa? Istilahnya Tuhan melakukan kejahatan atau memerangi tapi nggak penting buat orang yang nggak berguna gitu ya. Jadi akhirnya pokoknya dia merendahkan diri, dia minta maaf, dia minta ampun dan dia juga memberkati Daud. Lalu dia kasihkan semua itu istilahnya barang-barang yang dia bawa tadi yang berapa tadi itu. Nah setelah itu Daud bilang, oke, terpujilah Tuhan Allah Israel gitu ya, yang mengutus engkau menemui aku, istilahnya mengutus Abigail menemui Daud. Dan terpujilah juga kebijaksanaanmu, dirimu sendiri, karena kamu sudah menahan aku melakukan pembunuhan toh yang gak berguna ini tadi gitu ya. Dan seandainya kalau kamu nggak ketemu sama aku sekarang, pasti semua orang di sana ya Nabal dan serta anak buahnya itu pasti sudah istilahnya ku habisin ya. Nah singkat cerita akhirnya Daud menerima permintaan maaf dari Abigail gitu ya. Jadi kayak tadi kita dengar ya, ada 3 orang ya kan, ada David, Nabal dan Abigail. David atau Daud ini dia memerankan emosi yang tadi apa? Marah ya. Kayak tadi di dalam cerita yang Wonder Woman juga gitu. Orang-orang dibuat marah sama Dewa Ares supaya mereka perang sendiri. Nah, sedangkan si Nabal ini dia memegang sifat sombong ya, yang membuat apa? Akhirnya Daud jadi marah. Padahal seandainya Nabal ini dia sedikit pinter aja, dia nggak perlu membuat Daud jadi marah. Nah, untungnya dia punya istri yang namanya Abigail ya, orang yang bijaksana. Makanya superhero kita yang hari ini Wonder Woman dan juga Abigail. Kenapa? Abigail ini kayak tadi ya, Wonder Woman kan dia berusaha belajar, mempelajari cara berperang supaya dia bisa juga menolong umat manusia walaupun dia udah dilarang sama mamanya ya, sebetulnya bukan sesuatu yang bagus. Tapi si Abigail ini juga gitu ya, dia nggak ngomong sama suaminya karena dia bijaksana. Karena dia tahu kalau dia ngomong sama suaminya pasti akan dilarang. Nah, karena dia bijaksana, akhirnya dia jadi superhero atau penyelamat yang menyelamatkan seluruh isi rumah Nabal. Kalau seandainya dia gak bijaksana ya, dia sama kayak Nabal gitu, sombong juga, akhirnya dia juga pasti ikut mati gitu ya. Tapi karena dia bijaksana, akhirnya dia bisa istilahnya menyelamatkan 2 hal, menyelamatkan Nabal dan seluruh anggota itu ya, yang dia pegawai-pegawainya, seluruh anak buahnya, dan yang kedua dia juga menyelamatkan Daud dari kemarahannya sendiri gitu ya. Jadi superhero kita hari ini adalah Abigail. Ini yang perlu kita ingat katanya, always stay humble and kind. Jadi apa? Hari ini kita diajak untuk jadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Memang nggak gampang, it's not gonna be easy ya, apalagi buat kita yang kita memang pinter, kita pinter di sekolah, kita pinter main basket mungkin, kita pinter main musik, kita punya kehebatan yang sangat banyak, itu memang tidak gampang. Tapi seandainya kita jadi orang yang rendah hati, pasti kan banyak orang yang suka sama kita, ya kan? Banyak orang yang istilahnya lebih adore atau mungkin mengagumi kita karena kita ini selain hebat, kita juga rendah hati. Tapi selain rendah hati, kita juga perlu jadi orang yang kind ya. Kalau tadi seandainya Daud ini atau David ini dia orang yang mungkin lebih kind, dia akan berusaha sabar, sehingga nggak langsung karena dia ditolak, dia marah, langsung dia mau bunuh gitu ya. Tapi enggak, dia
dia mungkin akan memikirkan hal yang lain misalnya gitu ya. Tapi karena dia mungkin juga emosinya lebih cepat, akhirnya dia gampang marah gitu ya. Nah, kalau kita belajar hari ini, kita bisa jadi orang yang kind dan juga humble. Itu adalah sesuatu yang semua orang suka ya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya teman yang nggak sombong, teman yang baik, kita juga pasti suka. So, super kebenaran kita hari ini adalah always be humble and kind. Oke, sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Nah, kita ulangi yuk sama-sama super kebenarannya hari ini. Always stay humble and kind. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Always stay humble and kind. Dan ayat penuntunnya diambil dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 35 or 1 Samuel 25 verse 1 until 35. Dan ayat hafalannya diambil dari Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Or Ephesians 4 verse 2a. Always be humble and gentle. Yuk sama-sama kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau Engkau telah mengajarkan kami Tuhan untuk kami lebih rendah hati, lemah lembut, dan sabar Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, menjaga sekolah kami Tuhan dan keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Jangan lupa YouTube-nya di subscribe, di like, sama di komen. Bye-bye.